kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras membuat tebing dan pagar beton di belakang rumah warga longsor di kota Parepare. Waspada, seorang perempuan menjadi korban begal payudara saat hendak keluar rumahnya di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Ratusan warga saling berdesakan di depan kantor Kecamatan Sopai demi mendapatkan beras murah. Waspada, seorang pria mencuri sepeda motor di dalam indekos Jalan Emi Sailan, Kota Makassar. Kondisi pintu pagar yang tidak terkunci membuat pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor. Inilah aksi seorang pria saat mencuri sepeda motor di dalam parkiran indekos Jalan Emi Sailan, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kondisi pagar yang tidak terkunci, dengan mudah pelaku masuk ke dalam dan berhasil menggasak sepeda motor korban. Korban menduga pelaku telah mengintai sepeda motor miliknya. Asalnya dari banyaknya motor yang berada di parkiran dan tidak dalam kondisi terkunci leher, namun pelaku memilih kendaraan miliknya. Pelakunya sendiri orang, dia ambil motor, sudah itu dia ambil sendiri, dia parkir motor, kasih menyala motorku pakai kunci teh, sudah itu bawa keluar motorku, baru dia sembunyi dulu motornya, baru dia ambil kembali motorku yang sementara menyala. Oh, itu motor tak terkunci leher memang atau tidak? Untuk motornya tidak terkunci leher. Terkunci leher ya? Iya. Kalau pagarnya tidak terkunci juga? Pagar barusannya kebalik tidak terkunci. Oh, tidak terkunci. Iya. Kalau yang kemarin-kemarinnya itu pas pulang, kan biasa saya yang pulang paling malam karena kerja. Itu biasa langsung saya kunci. Berbekal rekaman kamera pengawas, aksi pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke polisi. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Pengendara mobil menjadi korban pemerasan oleh seorang tukang parkir di Jalan Boulevard, Kota Makassar. Pelaku meminta paksa uang parkir senilai Rp15.000 yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp5.000. Nah, saya sesuai 5.000 toh. Terus kenapa kita minta 15.000? Saya minta 15 kan kita kalah masih sekali. Kenapa kita minta 15.000? Seorang pengendara mobil merekam aksi pemerasan yang dilakukan oleh seorang juru parkir di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Selasa lalu. Dalam rekaman, seorang juru parkir meminta paksa uang kepada korban sebesar Rp15.000. Adu mulut tak terhindar saat korban menolak lantaran di karcis parkir tertulis tarif sebesar Rp5.000. Namun pelaku membantah lantaran korban berada di dalam mal sangat lama. Viralnya video ini di media sosial, polisi langsung mengamankan pelaku bernama Ruslan Daeng Rawa. Hasil keterangan di lapangan kita temukan bahwa pelaku ini telah meminta uang parkir kepada korban dengan jumlah yang tidak wajar. Karena sesuai dengan kartis atau retribusi yang ada, parkir itu 5.000. Tapi pelaku diduga meminta sampai 10-15.000. Namun pada saat itu korban tidak memberikan senilai itu, hanya tetap membayarkan senilai 5.000 sesuai dengan kartis. Tindakan kami adalah mencari keberadaan pelaku, kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa, kemudian untuk mengetahui, mendalami apakah dalam proses ini ada tindak pidana atau tidak. Kini polisi masih menyelidiki kasus pemerasan. Pelaku telah digiring ke Mako Polsek Panakukang untuk dimintai keterangan. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi lainnya memastikan pemerataan pembangunan dan perkembangan sistem terkait metode teknologi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kabar Hakam Polri melakukan peninjauan di pos shelter patroli perintis presisi di Sababta, Polda, Sulawesi Selatan. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabar Hakam Kepolisian Republik Indonesia mengecek pos shelter patroli perintis presisi di Semapta, Polda, Sulawesi Selatan di Jalan Mongensidi, Kota Makassar, Selasa lalu. Pos shelter ini rencananya akan dijadikan pilot proyek modernisasi Polri di seluruh tanah air. Pembangunan dan perkembangan sistem dan metode teknologi kepolisian merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar teknologi modernisasi bisa merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dipilihnya Kota Makassar karena salah satu kota di luar Pulau Jawa yang penduduknya padat dan wilayahnya luas. Fungsi pos shelter patroli perintis presisi di Somapta Polda Sulawesi Selatan merupakan ujung tombak preventif yang dipresentasikan dalam bentuk kehadiran personil. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan dan perkembangan teknologi kepolisian, kemudian sistem dan metode kepolisian itu juga kita harus sama ratakan. Sehingga saya lihat salah satu kota di luar Pulau Jawa yang memiliki potensi karena padatnya penduduk dan luasnya wilayah adalah Kota Makassar, makanya kita pilih Kota Makassar. Yang ketiga, kami punya program yang namanya Patroli Kota Presisi dan Patroli Perintis Presisi dari Bapak Kapolri yang bertujuan untuk menghadirkan semaksimal mungkin semaksimal mungkin polisi di tengah-tengah masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, ratusan warga di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara terlibat saling dorong karena berebut ingin mendapatkan beras murah dan kebutuhan pokok lainnya di Pasar Murah. Tak hanya di Kabupaten Toraja Utara, ratusan warga di Kota Palopo juga menyerbu Pasar Murah di lapangan Pancasila. Warga saling berdesakan saat digelarnya pasar murah di depan kantor Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Selasa lalu. Warga berebutan karena takut tidak kebagian mengingat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya di pasaran saat ini masih mahal. Selain beras, warga juga berdesakan membeli sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya seperti telur, minyak goreng, bawang merah, cabai, dan sayur-sayuran membuat petugas kewalahan. Bahkan beberapa lansia juga terlihat harus ikut berdesak-desakan demi mendapatkan beras murah. Masyarakat sangat berbondong-bondong menerima pasar murah ini karena di sini berasnya agak murah. Ya, dibanding di pasar itu sekitar 18.000 per kilo. Di sini kita dapat 5 kilo itu kita cuma dapat 53.000. Saling dorong karena rebutan beras akhirnya bisa diatasi panitia sehingga antrean dengan cepat dapat terurai. Harga di pasar, memang harga di pasar dengan yang ada sekarang ini yang kita lakukan jauh beda sekali. Di pasar sekarang itu harga beras itu ada yang 17, 16, paling rendah 15. Sementara kita jual sekarang hanya 10.600 per kilo. Jadi jauh sekali ya Pak perbedaannya. Begitupun juga gula, itu ada perbedaan, tepung terigu, minyak, semua pasti ada perbedaan. Nah, kenapa kita lakukan ini? Dengan maksud bahwa bagaimana supaya masyarakat ini tidak setengah mati soal harga. Apalagi persoalan beras. Kalau beras sudah ada, yang lain saya kira tidak ada masalah. Jelang Ramadan, gerakan pangan murah juga digelar Dinas Kesehatan Pangan Pemerintah Kota Palopo dan Bulog di lapangan Pancasila Rabu lalu. Ratusan warga ini telah menunggu 1 jam sebelum kegiatan dimulai. Warga umumnya langsung menyerbu penjualan beras murah yang disiapkan oleh Bulog. Sementara 20 ton beras habis kurang dari 1 jam. Selain itu, warga juga membeli minyak goreng, gula pasir, dan terigu. Harga untuk beras Rp52.000 per 5 kg, minyak goreng Rp16.000 per liter, terigu Rp9.500 per kilogram, dan gula pasir Rp17.000 per kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp1.000 hingga Rp2.000 dari harga di pasaran saat ini. Rp52.000. Isinya? Isinya 5 kilo. 5 kilo. Selain itu dapat minyak juga? Iya. Kalau minyak 1 jergen? Jergen 90. Isi 5 liter? Iya. Bu, untuk kebutuhan Ramadan ini cukup enggak, Bu? Belum cukup. Pasar murah ini digelar untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di Kota Palopo. Upayanya hari ini kita laksanakan gerakan pangan murah dan pasar murah. Ini kita lakukan juga bagian dari program Pak Gubernur melaksanakan kegiatan yang sama di serentak di 24 kabupaten kota. Ini bagian dari untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di bulan suci Ramadan. Pasar murah rencananya akan digelar pemerintah Kota Palopo setiap pekan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok.
Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara dan Kota Palopo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.